أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل على عباده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنون الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من آمن بالله واليوم الآخر. Al-ayah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak bosan-bosan dan jangan pernah bosan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Salah satu nikmat Allah itu adalah pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir bersama-sama di halaman kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat ini dalam rangka melaksanakan sholat hari raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala sesuai yang dijanjikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa menaungi kita dari dunia hingga akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khutbah kita kali ini berbicara tentang implementasi ibadah kurban dalam membangun peradaban. Sebagai landasan atau dasar adalah yang pertama surat Al-Baqarah ayat 126. Kemudian 7 ayat di dalam surat 37 surat As-Saffat mulai ayat 99. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi role model
dalam pembangunan peradaban itu. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat hari raya Idul Adha yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keistimewaan. Di antara 315 orang nabi dan rasul yang di dalam riwayat yang sahih kita baca, 25 orang di antaranya namanya sering disebut di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki posisi istimewa. Di samping beliau mempunyai garis keturunan lurus kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Tidak ada kita membaca kama shallaita ala Musa, tidak. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki keistimewaan dibanding Nabi dan Rasul Allah lainnya. Yang pertama, beliau mampu mengangkat kembali derajat masyarakat Makkah yang daerah itu daerah tandus menjadi daerah yang makmur. Bahkan dalam riwayat Ka'bah, Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail membangun kembali bangunan Ka'bah yang sudah hancur, itu. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim mampu membangun kembali peradaban dengan 3 resep utama. Pertama, beliau bergelar Khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah. Apapun kalau itu perintah Allah, beliau lakukan. Bahkan di dalam surat As-Saffat ayat 102 itu, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa. Sampai apa yang paling beliau cintai diminta oleh Allah dikorbankan, beliau korbankan. Ketika itu menurut riwayat Ibnu Katsir dikatakan, setelah 86 tahun beliau berumah tangga, belum dikaruniai anak. Ketika anaknya Ismail alaihissalam lahir, itu pula yang diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Beliau rela, seolah-olah di sana, wahai Ibrahim, mana yang lebih engkau cintai, aku daripada anakmu? Ketika itu Nabi Allah Ibrahim memilih mencintai Allah. Karena itu Allah beri balasan bidzabhin azim. Ternyata itu adalah cobaan, bala'un mubin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Ibrahim lulus dalam ujian itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang dekat dengan Allah, maka pertolongan Allah akan dekat dengannya. Yang kedua, Nabi Ibrahim mampu membangun peradaban dengan harmoni dan persatuan umat menjadi prioritas. Rabbi ij'al hadza balada amina. Karena itu pada momentum hari raya Idul Adha ini, mari kita jadikan solidaritas, mari kita jadikan saling membantu, saling menjaga keamanan, saling menjaga persatuan dan kesatuan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat itu dikatakan membangun basis ekonomi kerakyatan. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Saling membantu.
kok kurang tukuk manukuk, kok senteang bilai mambilai, kok singke uleh mauleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat jamaah hari raya salat Idul Adha rahimakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menukilkan, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin tawaduk dia kepada Allah. Semakin bertambah umur seseorang, semakin berkurang kecintaannya kepada kehidupan dunia ini. Semakin bertambah harta seseorang, maka semakin mantap kedermawanan dan keharmonisasian sosialnya. Semakin bertambah mantap kedudukan seseorang, semakin dekat dengan umat dan semakin rendah hati. Pasca Idul Adha, setiap muslim perlu menyebarluaskan dan mempraktekkan ta'awun dan ukhuwah atau solidaritas sosial sebagai budaya dan praksis sosial untuk membela kaum lemah. Menyadarkan para agnia agar mau berbagi dan menebar kebajikan dengan sesama yang bersifat melintasi. Budaya dan praksis solidaritas sosial juga disebarluaskan melalui harmonisasi sosial yang memupuk benih-benih toleransi, harmonisasi sosial, damai, dan saling memajukan yang membawa pada kebijakan hidup kolektif yang luhur dan utama. Selanjutnya, marilah kita mantapkan 3 perekat peradaban bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan atau ikatan keagamaan. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, ikatan kemanusiaan. Ketiga ikatan ini merupakan upaya yang sangat signifikan dalam rangka membangun serta meningkatkan peradaban bangsa kita, apalagi di ranah Minang yang terkenal dengan falsafah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangatu, adat memakai. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah.